warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BKD, selamat datang di episode perdana Ospek, obrolan seputar kepegawaian. Podcast resmi dari BKD Provinsi Sumatera Selatan bersama saya, Hanifah Fitri. Di podcast ini kita akan membahas berbagai isu menarik seputar dunia kepegawaian, inovasi layanan, dan hal-hal yang mendukung pengembangan ASN. Pada episode perdana ini, kita akan memperkenalkan podcast ini dan berbagi apa saja yang dapat diharapkan oleh ASN dari Ospek ke depannya. Telah hadir bersama kami di sini narasumber yang berkompeten di bidangnya, Bapak Timan SPD MSI. Selamat datang Bapak. Pak Timan selaku Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di sini akan menjawab semua pertanyaan yang akan kita ajukan pada episode kali ini. Baik Pak Timan, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya pada episode perdana kami Bapak. Bapak, terkait podcast Ospek ini, bisa diceritakan sedikit kepada para pendengar kita, sobat-sobat BKD yang ada dimanapun saat ini, apa harapan dari podcast ini Bapak? Baik, terima kasih. Saya sangat antusias tadi terhadap podcast ini karena memang saya beberapa kali melihat di luar sana sudah ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi di Sumsel ini memang tidak begitu banyak tentang podcast ini, tapi mungkin ini hal sesuatu yang baru bagi kita BKD untuk mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat informatif bagi masyarakat. Saya sangat baik sekali ini dalam rangka mendekatkan diri dengan khususnya ASN ya. Ya betul. Tapi juga bagi masyarakat Sumatera Selatan sehingga media-media ini bisa dimanfaatkan dalam rangka edukasi, penyebaran informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih banyak tentang hal yang berkaitan dengan layanan kepegawaian khususnya di BKD Provinsi Sumatera Selatan. Baik, begitu ya Bapak ya. Tapi mengapa BKD memilih podcast sebagai media sosial yang baru untuk sebagai ajang komunikasi bagi ASN? Ya ini kan kita harus mengikuti tren ya. Sekarang tren anak-anak muda terutama khususnya kan generasi milenial itu pemanfaatan IT itu sangat dominan. Nah kita sebagai organisasi pemerintah tentunya BKD yang otomatis mengikuti tren itu. Karena kalau tidak mengikuti itu tidak akan ketinggalan. Tentu ini hal yang baru mungkin bagi kita ASN khususnya ketika seperti ini, maka kita juga melakukan upaya internalisasi penguatan di dalam supaya pemanfaatan IT ini bisa dikedepankan dalam rangka membantu tugas-tugas kita di layanan kepegawaian. Ya betul, baik sekali ya Pak ya. Menarik sekali ya Pak ya. Nantinya Bapak pada podcast ini yang dinamakan Ospek, obrolan seputar kepegawaian, nantinya akan membahas apa ya Pak ya kira-kira? Ya, kita kan sebagai unit kerja yang melakukan tugas membantu gubernur dan tugas-tugas pemerintahan khususnya di kepegawaian banyak sekali. Kalau kita berbicara fungsi kepegawaian sangat banyak kan, mulai dari rekrut, pengadaan sampai kepada pensiun pegawai. Artinya ini kan harus kita olah bersama bagaimana memanage tugas-tugas BKD supaya efektif dan efisien. Jadi dengan podcast ini dan layanan kepegawaian BKD sudah kita sebelumnya melakukan berbagai inovasi. Misalnya saja sekarang ini orang yang ASN mau naik pangkat, contohnya saja mereka kan kita layani secara digital. Digital. Jadi tidak perlu lagi mereka harus datang ke sini untuk mengajukan bawa berkas gitu ya Pak ya. Banyak. Kemudian nanti ngambil SK, ini tidak lagi seperti itu. Jadi sekarang mereka sudah punya di HP-nya masing-masing dan bikin lewat HP-nya masing-masing itu sudah bentuk keputusan sudah selesai dan proses juga sudah begitu cepat sekarang. Jadi ini salah satunya. Kemudian kita program layanan pendidikan banyak layanan ya Pak. Kita sudah elektronik dan ke depan kita akan melakukan program kembali. Baik, berarti para ASN tidak perlu bawa berkas fisik lagi ya Pak ya, BKD ya. Kita sekarang punya paperless gitu ya. Jadi ini juga banyak manfaatnya dalam rangka efisiensi anggaran. Selama kita harus membeli kertas begitu banyak gitu kan, kemudian belum menghitung biaya. Berapa sih mereka dari jauh-jauh bawa kita datang ya betul sekali. Itu kalau dihitung banyak, mereka harus nginap mungkin sebagainya. Jadi dampaknya luar biasa. Betul, karena Provinsi Sumsel sendiri melayani kabupaten kota ya Bapak ya. Kita ada 7 kabupaten kota dan bayangkan saja bagi mereka yang tinggal di pelosok-pelosok sana. Iya benar sekali. Dia sewa jauh-jauh itu kan. Biaya besar sekali. Belum dia meninggalkan tugas dan sebagainya. Jadi itu ongkosnya sangat besar. Jadi menghemat anggaran negara juga ya Bapak ya di sini. Menghemat anggaran.
pelanggaran dan tidak menyebabkan kerugian bagi pekerja yang bersangkutan. Iya, betul. Artinya kan kalau sekolah guru bilang Oh iya, itu betul. kan sangat bahaya Betul. bagi dampaknya. Ya, bagi siswa ya Bapak ya. Ya, baik. Kalau sejauh ini Bapak bagaimana tanggapan para ASN khususnya di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait inovasi-inovasi digital yang sudah dilakukan oleh BKD Provinsi Sumatera Selatan? Ya, selama ini responnya cukup baik ya. Kita juga kan mengenal ini ada mengukur dari indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang kita sampaikan. Selama ini indeksnya cukup sangat baik. Makanya mereka cukup senang dengan berbagai layanan yang kita hadirkan di sini. Kita ada layanan, kemudian gunakan digital, kemudian kita juga disiapkan juga di sini layanan secara langsung, secara ada ruang konsultasi dan sebagainya. Itu sangat membantu dan mereka cukup respect kepada BKD. Ya baik. Jadi sekalipun sudah ada digitalisasi bagi ASN yang ingin berkonsultasi langsung diperbolehkan ya Pak ya? Diperbolehkan. Oh tetap. Kita menyiapkan ruang layanan bagi ASN. Bila mana mereka mungkin tidak begitu puas terhadap apa yang ingin disampaikan. Mungkin mendapatkan informasi gitu dari BKD dan tidak terbatas kepada petugas layanan. Mereka datang ke sini biasanya menghadap kepada pejabat-pejabatnya langsung untuk komunikasi. Jadi kita memberikan pelayanan terbaik bagi mereka. Baik, untuk waktu layanan sendiri jam kerja ya Pak ya? Iya, pada jam kerja. Bapak terkait dengan podcast ini ada nggak sih target atau harapan khusus nih dari BKD untuk keberhasilan dari podcast ini sendiri? Ya, kami berharap bahwa podcast ini kan bisa berjalan secara kontinu dan berkelanjutan. Artinya kan dan rutinitasnya juga harus bervariasi, menyampaikan isu-isu yang sangat strategis bagi ASN sendiri, khususnya bagi masyarakat Sumatera Selatan, sehingga ini akan membantu tugas-tugas pemerintahan, gitu kan. Artinya dengan media ini tentu akan membantu penyebaran informasi kepada masyarakat. Betul sekali. Ya. Sepertinya Ospek ini akan menjadi media komunikasi, media informasi yang sangat berguna ya Pak ya dari BKD ya. Kalau dari Pak Timan sendiri selaku Sekretaris BKD ada pesan khusus nggak nih Pak yang ingin disampaikan pada Sobat BKD yang ada dimanapun sekarang menjadi pendengar podcast kita episode ini? Ya, kami berharap kepada seluruh ASN Sumatera Selatan khususnya kepada masyarakat Sumatera Selatan juga tentu ini menjadi media bagi kami untuk berinteraksi, menyampaikan informasi terkait seputar dengan pelayanan kepegawaian atau administrasi kepegawaian. Juga ini kan lebih mendekatkan kita dengan semua ASN gitu kan, dalam rangka peningkatan baik sisi penyampaian informasi yang kami sampaikan maupun dari sisi regulasi yang harus diterima oleh masyarakat, harus sampai kepada masyarakat. Betul sekali. Jadi podcast ini sangat berguna sekali. Mungkin ke depan kita juga akan mengembangkan ini supaya di BKD juga supaya lebih mapan lagi kembali untuk ke depannya. Iya, karena ini perdana ya Pak ya. Baik. Bapak, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pesan, harapannya semuanya sangat inspiratif sekali. Kami juga berharap Ospek ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh ASN. Terima kasih sudah bergabung di episode ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti episode selanjutnya dari Ospek, obrolan seputar kepegawaian, podcast resminya BKD Provinsi Sumatera Selatan. Sampai jumpa, salam sukses selalu dan tetaplah menjadi agen perubahan. Terima kasih Bapak.